Bismillahirrahmanirrahim. Umat muslim jangan lawan Luga Tambunan, ya kan? Saya mau menanyakan nih, fasilitas surga Bang Luga itu apa aja? Di surga apa? Tingkat berapa? Kapan dilantiknya itu Bang? Jadi nabi? Udah lama lah. Udah lama. Ya? Ada sertifikatnya? Ada dong. Masa nggak ada emang lo? Ada ya? Iya, harus. Surganya kan? Gimana itu Bang Luga? Kan kota Yerusalem itu kan kota emas, kota kristal. Itu ya, jadi umat muslim ya, kita dengarkan ini ocehan Bang Luga. Karena dia seorang nabinya Oten. Kita harus percaya dia sebagai nabinya Oten. Kenapa saya yakin dengan Kristen? Karena seluruh uang yang ada di alam semesta ini itu dipegang oleh Amerika. Contoh misalnya ya, Indonesia kaya dengan emas. Emas diangkut sama Freeport, simpan di Amerika. Terus apalagi Timur Tengah kaya dari minyak. Uang minyak disimpan 12 kuadriliun di perusahaan JP Morgan, BlackRock, itu perusahaan-perusahaan investasi Amerika. Terus apalagi Cina cuma banyak manusia, tapi kekayaan alamnya nggak ada. Apalagi kalau Bang Luga ke Amerika nanti ketemu Edis dong. Aduh, saya malas ketemu orang-orang mau ke neraka. Saya mau cari orang. Iya, itu. Bang Luga, saya mau tanya juga nih. Nggak sejalan sama Bang Luga itu. Bukan levelnya Bang Luga. Sebentar Bang Talib, sebentar saya mau nanya. Siap. Bang Luga, izin ya Bang Talib ya, sebentar. Siap Bang. Bagaimana pendeta-pendeta Kristen yang ada di Indonesia itu hukumnya apa menolak kenabian seorang Nabi Luga ini? Alaihi salam. Angkatnya nanti dia disetubuhi sama Beelzebul, boolnya dihajar, disetubuhi, baru ditikam perutnya, baru dicincang, baru dibakar. Kalau saya menyebut nama Nabi Luga ini perlu nggak belakangnya alaihi salam? Alaihi salam itu artinya apa sih? Ada kan itu di perjanjian lama. Juga, saya mau menentang kenabian Anda. Kenapa? Saya mau menentang kenabian Anda. Kenapa kau tentang? Karena seorang nabi mengatakan hal-hal yang tidak pantas seperti tadi boolnya di Beelzebul. Lah memang kalau sudah di neraka kau udah nggak bisa minta dispensasi. Namanya juga neraka. Dibool, dihajar, dirobek, dicincang-cincang, ceburin ke jurang. Apalagi mau diharapkan kalau di neraka. Luga, coba kalau kamu seorang nabi, kamu tunjukkan mujizat saat ini. Cepat. Mujizat saya menempeleng manusia-manusia tolol. Itu salah satu. Kemarin Romo Patris sama Romo Kapi udah mau saya tempeleng. Betul itu. Kamu kebanyakan ngomong kamu. Nabi itu, kalau Nabi itu berkuasa kan. Katanya Nabi Luga kalah mukjizat sama Habib Nahnu. Sebentar. Kalau kamu memang nabi, kamu nggak usah bermujizat untuk orang. Kamu bermujizat untuk dirimu. Matamu bisa nggak kamu luruskan? Enggak. Sekarang gini, mata itu mau juling itu nggak penting. Yang penting itu kaya. Tuh nggak? Betul. Mata lo bagus tapi lo gembel, lo anjing. Tai, mending lo mati. Monyet. Betul itu Bang. Yang penting itu duitnya Donald Trump mau kita pindahin ke Yayasan Terang Raja Bangsa-Bangsa. Amin. Itu kita nampung 7.000 triliun. Itu baru dana awal. Untuk apa? Untuk nempeleng muncung Dajjal. Kita kan juga butuh dana. Emang Vatikan orang duitnya udah nggak ada tapi ngaku-ngaku kaya. Yang paling kaya di muka bumi itu Donald Trump dan kawan-kawannya karena mereka yang megang duit Amerika. Duit Amerika itu ada 12 kuadriliun. Itu sekitar hampir 1 juta triliun. Bisa kejiwaan deh. Kamu ke rumah sakit jiwa coba. Kamu jangan mengejek. Nanti kamu saya turunkan. Turunkan. Nabi turunkan. Ya, menghujat itu kurang ajar itu. Menghujat pribadi itu nggak boleh dong. Masa kurang adab sama seorang nabi. Masa nabinya dihujat. Iya. Betul. Iya. Jahanam memang. Makanya boleh berdosa sih dia Bang. Dosa juga.
Itu yang ngolok-ngolok tadi masuk neraka mana itu? Nanti. Itu boolnya itu pertama di apa? Dilobangin dulu. Baru dia hanyar. Kakinya Lucifer mau dimasukin kakinya begini. Ada yang rekam nggak ini? Bagus direkam ini. Jadi gini teman-teman, kalau kita mau mendirikan kerajaan, mau mendirikan gereja, intinya punya duit dulu. Semua duit udah dipegang Iya. sama Donald Trump. Lo mau ngomong apa lagi? Nanti bisa disulap lo jadi banci lo, bener lo. Jangan kita bikin gereja kalau nggak ada duit. Mending lo jual batako. Nabi Luga, bagaimana cara mengimani Anda ini seorang nabi? Itu caranya bagaimana? Atau ada syahadatnya, persaksiannya? Ya, intinya kan percaya aja sama setiap omongan saya. Percaya Oh, ya, kepada saya siap. sebagai hamba Tuhan, sebagai rasul. Saya menggandeng umat muslim. Untuk apa? Bukan untuk mau dibakar, untuk dijadikan sahabat, membawa mereka ke surga. Amin, Kalau amin. Vatikan nggak usah didengerin, itu duitnya udah nggak ada, tapi sok-sok kaya. Aduh, memang jumlahnya 1,4 miliar, tapi apa gunanya kalau 1,4 miliar itu nyusahin, betul nggak? Betul 1,4 miliar Nabi. juga kalau semua juga makan nggak makan ngapain gitu loh. Brazil ya, itu kota mafia. Argentina, orang Katolik itu semua di sana mafia semua, mafia narkoba. Apa yang mau diharapin dari kayak gitu? Juling-juling Bapak-bapak gereja atau pemimpin gereja yang Roma saat ini itu bakal masuk surga atau tidak? neraka lah. Orang nggak mau ngakuin Lugas sebagai nabi, termasuk siapapun pemimpin gereja yang tidak mau mengakui saya sebagai nabi, urusannya lautan api, neraka. Wah, ngeri ya. Iyalah. Kami kan udah dapat penglihatan, si Edis TV masuk neraka, Sopiatu masuk neraka. Kalau saya gimana, Nabi Luga? Apa? Kalau saya masuk surga apa tidak? Ya kalau kamu percaya Yesus sebagai Tuhan dan Raja, kamu masuk surga. Tapi kalau kamu tetap tidak percaya, ya mau nggak mau kamu juga dicampur. Gitu. Tuhan dan Raja. Yo, silakan. Silakan Bang yang baru masuk ini. Syahadat dulu, persaksian, pengakuan kenabian Nabi Luga. Silakan. Kalau saya kan mengaku nabi wajar, saya udah punya Rolls Royce di surga, ya kan? Nah. Nabi mana yang punya Rolls Royce? Iya kan? Ya pasti. Musa nggak ada ya, Musa ya? Sebenarnya mereka juga dapat, tapi kan nggak diceritakan. Kata Bang Luga kemarin itu katanya di surga ada tukang tambal ban ya, mobil. Enggak. Surga itu teknologinya ya? udah hebat, Bang. Namanya Pesawat nggak ada kah? Ada pesawat jet, ada. Iya. Jet pribadi ada. Mohon maaf Bang Luga, saya salah ngomong. Iya. Jet pribadi ada di surga. Oh, jet pribadi ada. Ada lah. Disangka, jangan kalian mau percaya kepada pendeta-pendeta yang menganggap surga itu seperti Indonesia tahun 45, tahun 42 itu belum ada kereta api, masih kayak odong-odong. Surga itu lebih modern dari New York. Itu kotanya Bidadarinya ada nggak Nabi Luga? Malaikat perempuan ada. Oh, ada. Bisa jadi bini kah itu? Tidak bisa. Di Oh, surga bisa. orang hidup seperti malaikat saja. Ngapain kita mau hidup bersetubuh? Kita udah hidup kekal selama-lamanya kok. Betul nggak? Iya. Hidup.
Justru kalau Terus hidup kalau di selama- surga lagi kepengen sange gimana? di surga itu rasa-rasa seperti itu Coli. tidak ada. Nggak ada Coli rasa sendiri. di surga itu tidak ada rasa-rasa nafsu, tidak ada. Karena kita hanya hidup Betul. kekal, Hilang ya. itu udah cukup. Hilang Nah, hilang nafsunya ya. iyalah, ngapain juga, nggak penting banget kok. Iya, Tuhan udah sudah jadi kasih gaya. hidup selama-lamanya, ngasih hidup selama-lamanya, Betul. ngapain lagi lo harus kayak gitu-gituan ya kan? Udah kayak malaikat yang nggak punya nafsu. Saya izin pamit dulu Bang Luga. Oke, Saya menyimak aja di bawah biar oten-oten yang lain naik ke atas. Biar Bang Luga bisa lantik biar sebagai pengikut. silakan. Yang Ya, apa makasih tuh, banyak Bang Luga. Yang Katolik naik. Ini Katolik ini cuma beraninya nih, ngumpul karena gini, orang Katolik ini mereka juga pengen menjadikan orang Islam menjadi jemaatnya kan, betul nggak? Betul. Jadi kalau misalnya semua agama tuh pengen kayak begitu. Orang Islam juga pengen menjadikan Katolik jadi Islam. Orang Muslim juga pengen orang gereja karismatik menjadi Islam. Sama. Orang Katolik juga pengen Islam itu masuk Katolik, bukan masuk Kristen. Paham kan? Makanya Paham, ketika paham, Donald paham. Trump membuat suatu gebrakan-gebrakan di Timur Tengah, dia iri. Kenapa? Karena dipikirnya nanti lama-lama nih orang Islam nih gabung sama Donald Trump. Sementara kita gereja tertua, percuma kita udah pakai jubah-jubah panjang-panjang, sementara Luga cuma pakai kaos-kaos aja, jemaatnya banyak, kok kita yang jubahnya kepanjangan gini malah nggak laku. Karena orang Nabi, itu kan dilihat Nabi bukan Luga ini gerejanya apa? gereja raja segala raja, King of King Church. Iya. Iya kan? Jadi apa namanya? Bentar dulu. Halo, selamat malam Bang Duga. Nabi Bang, Nabi. Ya, shalom. Oh iya, Nabi Bang. ya. Mudah-mudahan sehat selalu Nabi Luga. Iya. Saya ingin tanya, agama ini kan berdasarkan keyakinan kan? Bagaimana Nabi Luga, apa yang diyakini Nabi Luga ini salah? Saya Nggak benar. Gimana itu? Gimana menurut Nabi Luga? Ya, saya tentu yakin dong dengan iman saya. Yesus adalah seorang raja dan juga sekaligus Tuhan. Itu yang sedang saya proklamirkan ke seluruh dunia. Jesus is a king. Raja dengan nabi itu beda. Raja itu bos. Nabi babu, nabi pembantu, nabi tukang suruh. Kalau Yesus itu dia king. King itu harus jubahnya jubah raja. Dia harus punya pasukan, dia harus punya tentara. Itu namanya raja. Nah, Yesus ketika hidup di bumi, dia tidak pernah mengaku nabi. I am the king. Tetapi saya heran kok dia dianggap nabi. Itu saya heran. Kalau dia raja, berarti dia punya wilayah kekuasaan. Yesus berkata, kepadaku telah diberikan kuasa di surga dan di bumi. Berarti Yesus itu adalah seorang raja di surga dan di bumi. Nah, ketika nanti Yesus datang, Anda tidak mau mengakui dia sebagai raja, Anda langsung dibakar, siram bensin mukanya, kelamaan kau, kan gitu. Capek kali aku ngurus kau, aku udah ngaku raja masih kau nabi-nabikan. Sebelum dia datang, jangan lo, nanti pas dia datang kedua kali lo teriak nabi, lo hilang kepala kau, gitu, jangan. Saifuddin Ibrahim gimana? Lukas 19 ayat 27, akan tetapi semua seteruku ini yang tidak suka aku menjadi rajanya, bunuhlah di depan mataku, selesai masalah. Jadi yang tidak mau mengakui Yesus nanti sebagai raja dan Tuhan itu dibunuh, dibakar, selesai. Ngapain pusing-pusing?
Kenapa? Saifuddin Ibrahim di Amerika. Itu masuk surga apa akan masuk neraka itu? Nah, kalau itu saya belum tahu, karena dia kadang-kadang hangat-hangat tai ayam, kadang maju, kadang benar, kadang enggak. Jadi awak pun bingung ngurusin dia. Dia tergantung di mana ada duit. Ada duit dia maju, nggak ada duit dia mundur, ya kan? Awak kan nggak selamanya punya duit, ya kan? Iya. Nanti giliran awak cair dari Donald Trump, udah pasti duit dari Donald Trump ku minta kan. Tolong dulu Mang Boru kirim lah dulu berapa, 1 triliun dolar siap ke bangku, kata Donald Trump. Kenapa Nabi Luga nggak pindah domisili ke US aja? Ada rencana, jadi saya mau rencana mau memiliki 2 keluarga negaraan. Jadi nanti saya kan rencana mau bolak-balik kan, Israel, Amerika, lagi saya urus itu. Oh, iya. Karena nanti kalau saya di Amerika kan bisa gampang kan, bisa bertemu dengan konglomerat, bertemu dengan Iya, benar. pendeta-pendeta besar di Amerika dan juga Donald Trump untuk kita membahas dunia ini kan, gitu betul. Dan saya memang sedang merencanakan untuk tinggal juga di Amerika, tapi sifatnya pulang pergi lah. Kenabian. Donald Trump itu kurang kuat dia melawan paus. Yang bisa ngelibas paus itu ya cuma ya salah satunya saya. Karena paus Kenabian setelah Nabi Luga apakah ada? Halo Bang. ya. Halo. Iya, shalom. Ini Nabi kah ini? Nabi Luga kah? Betul. Abang dari tadi ku dengar statementnya bilang agama Katolik yang membujuk orang Muslim masuk Katolik. Maksudnya gimana Bang? Ceritanya. Begini, setiap gereja itu tentu ingin menjadikan segala bangsa muridku, karena itu adalah perintah Yesus. Jadikanlah semua bangsa muridku, betul? Jadi baik Paus juga pengen Muslim gabung di Katolik. Saya pun dari karismatik maunya Muslim gabung di gereja saya. Tetapi kan kita melihat bukan dari omongan tapi dari duit. Seluruh dana minyak Timur Tengah itu simpannya di Amerika, bukan di Vatikan. Kita juga kalau ngomong-ngomong nggak ada duit juga nggak didengar orang. Makanya biar saya kasih tahu, seluruh duit minyak di Timur Tengah, baik kekayaan emas Papua itu simpannya itu di Amerika. Ada namanya perusahaan-perusahaan raksasa seperti JP Morgan, BlackRock, itu jumlahnya itu hampir itu triliun dolar. Nah, bagaimana kamu mau ingin menggait Timur Tengah, sementara Muhammad bin Salman tuh cintanya tuh sama Donald Trump, bukan cintanya sama Paus. Bang, Sekarang kan jangan dulu Bang. duitnya. Bang, Silakan. jangan dulu. Ya. Agama Katolik tidak pernah membujuk agama lain untuk masuk agama Katolik. Itu dari niat aja Bang. Kita nggak Kami penting cuma mau lo bukan perdamaian, niat, nggak mau ada nggak niat, memaksa intinya orang kalau nggak punya agama. duit lu diam. Sebentar. Nggak Kita nggak ada. butuh kami baik, kami halal lembut, itu nggak penting. Intinya lo kalau nggak ada duit lu diem. Itu. Jangan mengada-ngada Bang. Paus ini kan jangan cuma mengada. menyerukan perdamaian, tidak ada membujuk agama. Menyerukan perdamaian juga kalau nggak ada dana juga siapa yang mau damai kalau nggak ada duit? Lu nggak ada makan. Jangan lu mau damai mengada-ngada kemana? Bang. Aku Katolik nggak usah ngada-ngada. Nabi Kan saya bilang seluruh kekayaan dunia. Kamu diam dulu, kambing. Kau orang lagi ngomong, kamu diam dulu. Tolol. Kan saya bilang seluruh kekayaan dunia itu akhirnya berlabuh di Amerika Serikat, bukan di Vatikan. Kalau lo nggak ada duit, mending lo diam, mending lo tidur sono. Udah dibilang mau khotbah, turun kau, goblok. Kan sudah dibilang, kalau lo nggak punya duit, mending lo mati. Ngomong pun lo nggak didengar orang.
Kan ada istilah, kalau lo punya duit, lo didengar orang. Seluruh kekayaan minyak yang ada di Timur Tengah, itu bukan drop di Vatikan, dropnya di Amerika. Yang pegang itu gereja karismatik, makanya gereja karismatik kaya-kaya. Karena duit dari Timur Tengah, duit minyak. Sumber kekayaan itu kan ada dua. Satu, minyak. Terus emas, uranium. Lo pegang yang tiga ini, lo kaya raya. Lo mau jadikan siapapun jadi tai bisa kalau lo punya duit. Nah, lo nggak punya duit tuh banyak kan ngomong khotbah lagi, tempeleng nanti bibir kau di sini. Ngerti? Nggak ada duit mau khotbah pula lagi kau. Silakan. Ya kamu Semua kan perang ini kan memperebutkan kekayaan bangsa-bangsa, bukan memperebutkan khotbah. Kamu harus begini, kami begini, kami apa? Kasih kok apa sih? Faktanya Amerika yang berhasil megang duit. Ya udah lu yang lain diam. Nanti lu dibombardir nangis. Dikasih B2 Spirit meninggal. Goblok. Betul nggak? Nah, bagaimana lo mau bisa menyebarkan agama kalau lo nggak punya duit? Nyebarin agama itu butuh kekuatan. Kenapa lo bisa punya duit? Ya karena Tuhan memberkati lo. Halo, Bang Luga. Ya, silakan. Saya mau pendapat ya Bang Luga begini. Bang Luga kan mengaku kan sebagai nabi kan? Oke. Kami ini sebagai orang muslim, ya wajib, ya silahkan Bang Luga mengaku seperti itu. Kami sebagai orang muslim, ya wajib juga nggak percaya Bang Luga sebagai nabi. Tapi silahkan Bang Luga ngaku sebagai nabi, oke lah nggak apa-apa. Perbedaan itu. Yang kedua, Bang Luga kalau sebagai nabi, kenapa senang sama Trump? Kan Trump itu menurut saya itu dia pembunuh. Senang berperang, serang menguasai, sering mengotak-atik negara orang lain dan mengaku dirinya merasa paling benar. Seharusnya Bang Luga sebagai nabi seharusnya menenteramkan dan mengamankan umat manusia yang ada di dunia ini. Seperti itu Bang Luga. Kalau memang Anda sebagai nabi itu diutus ke dunia itu untuk memperbaiki dunia supaya manusia ini aman di dunia ini. Tapi kenapa Anda senang sama Trump? Bagi saya Trump itu adalah pembunuh. Saya jawab. Oke, silahkan. Oke. Saya jawab ya. Trump itu tidak akan pernah membinasakan suatu bangsa kalau bangsa itu nggak bikin masalah. Ya, ketika misalnya Trump itu kan orang Kristen, ya kan? Yesus memerintahkan jadikan segala bangsa muridku. Ketika Trump ingin menjadikan segala bangsa murid Yesus, ada nggak yang nggak suka? Pasti ada dong. Nah pertanyaannya, kebetulan tangannya Trump gede, tangan lawannya kecil, ya dipukul. Itu hal yang wajar. Karena Yesus sudah memerintahkan kepada Trump, jadikan segala bangsa jadi Kristen. Nah kalau ada orang yang mencoba menentang perkataan Yesus itu, urusannya pertama dengan Yesus, terus yang kedua dengan Trump. Pertanyaannya, kenapa Trump bisa menjadi negara superpower? Kenapa bukan lu? Harusnya lu yang menyiksa si Trump. Kenapa? Saya nggak mampu, yaitu derita lu gitu loh. Jangan karena lu nggak mampu nyiksa orang, sehingga lu benci sama orang itu. Siapapun berhak menyebarkan ajaran agamanya kemana-mana, suka-suka dia. Kan Yesus bilang, jadikan Islam ini jadi Kristen, jadikan. Kata Yesus, oh gimana Tuhan, nanti mereka ngamuk. Gue modalin lo dengan kecerdasan, gue modalin lo dengan kekayaan. Sikat, ya disikat. Tapi ketika masa itu sudah menyerah, opung Trump, kami mau menyembah Yesus, pasti lo disambut. Tapi setelah sampai hari ini kan lo tetap tidak menganggap Yesus jadi Tuhan. Ya selama itu pun lo akan disiksa habis. Makanya kau bertobat. Ketika kau bertobat mendiri diri dibaptis, pasti lo akan diberkati berlimpah-limpah. Bukan jangankan dibunuh, yang ada lo dikasih duit. Kan sama gitu loh. Jadi itulah, jadi kita nggak bisa bilang Trump
Lagian kan yang dihantam Trump itu kan rejimnya, bukan rakyatnya. Makanya kan sebelum Trump mau menyerang suatu bangsa, kalian rakyatnya pergi dulu kalian, ini rejimnya mau disikat. Bukan rakyatnya mau disikat, tapi rezimnya, penguasanya. Karena penguasanya inilah yang bikin aturan-aturan yang tidak sesuai dengan perintah Yesus. Jadi bukan Trump mau membunuh, bukan, tetapi memang mau membinasakan rejimnya. Gitu, paham kan? Rejimnya ya. Oke. Mantap, mantap. Iyalah. Kalau misalnya gini, ya, misalnya rejimnya Khamenei, kan Khamenei doang yang disikat. Apa rakyat ini makin mati? Kagak ada itu. Justru lo lihat orang-orang Iran, I love Trump, I love Trump. Jadi begitu. Jadi yang disikat itu rejimnya. Nanti kalau rejimnya sudah sesuai dengan kebenaran, menghormati Yesus sebagai raja, ya pasti akan diberkatin. Tapi kan selagi lo masih menantang Yesus sebagai raja, ya itu derita lo. Yang lo lawan Tuhan langit dan bumi, yang lo anggap nabi itu yang jadi musuh utama lo, bukan Trump. Yesus yang menjadi musuh utama kamu. Itu. Jangan lo kira Yesus diam. Yesus tuh bergerak setiap hari. Walaupun lo dong, kata Yesus, anjing, kata Yesus, bodak, gue ciptain lo, malah ngelawan gue lagi, lo tai lo. Kan wajar Yesus ngomong kayak begitu. Gue aja yang sebagai manusia, ada karyawan gue ngelawan gue, pengen gue injak kepalanya. Gitu loh, paham kan? Seperti itu. Apalagi Tuhan. Untuk dia masih sabar. Gimana lo tiba-tiba lo udah di neraka aja, masuk, negara lo masuk ke dalam jurang maut, tenggelam di dalam Samudra Pasifik. Masih baik lo masih bisa ngopi. Jadi kita membuktikan ketuhanan itu bukan dengan mulut, melalui kekayaan, melalui senjata, melalui kekuasaan. Tapi ketika mereka bertobat, pasti mereka dirangkul. Kan begitu juga di zaman perjanjian lama kan, aku membinasakan bangsa itu karena kefasikan bangsa itu. Selamat malam Pak Tambunan. Ya, selamat malam. Silakan Pak, ada yang mau disampaikan? Ada Pak, dikit aja. Pak, saya ingin bertanya, untuk mendapatkan hidup yang kekal kalau menurut Yesus apa Pak? Bisa disampaikan? Percaya ke Bapak agama apa? Apa Pak? Bapak agama apa? Islam Pak. Islam. Oh ya. Percaya kepada gini. Untuk mendapatkan hidup kekal adalah Yohanes 17 ayat 3. Percayalah kepada satu-satunya Allah yang benar, Bapa, dan percaya juga kepada anak tunggalnya. Anak tunggal, bukan nabi. Jadi lu percaya kepada bapaknya, tapi anak kandungnya lu tolak, anak kandungnya lu hina, lu bilang nabi, mati lu, habis kepala lu. Diinjak lu. Di mana ayatnya itu Pak? Yohanes Percaya 3. anak tunggalnya. Hah? Yohanes 3:16. Saya bacakan ya. Yohanes 3:16. Iya Pak. Karena kalau cuma percaya kepada Bapa, tidak mempercaya anak kandungnya, anak tunggalnya, itu dibunuh Pak, dibakar. Justru itu malah mencoreng ke Bapa. Kata Bapa, anjing kau, percaya sama gua, lu nggak percaya mana gua, lu babi kau, kata Bapa. Bujangingan kalau bahasa katanya. Bujang. Nih, Yohanes 3:16, saya bacain. Iya dong. Anak gua nggak lu hargain, babi kau, Malam Nabi. kata Bapa. Betul ini. Betul itu Nabi Pak. palsu malam. Sebentar nanti gua turunin lo, monyet. Diam dulu lo. Yohanes Monyet lu. 3:16. Siapa sih yang ngomong nih? Siapa tadi ngomong tuh? Nabi bohong, nabi apa nabi ini? Sembarang aja. Sebentar dulu, kucing. Orang gue lagi Bikin baca rusak aja lu. Ah, Siapa sih yang ngomong nih?
Besok lu mati besok. Si monyet. Turun kau, kucing. Mati, Turunkan mati aja itu kau. Bu, Pak, bikin rusak Iya. rusak diskusi. Makanya orang muslim itu harus mendukung saya untuk ngelibas dajjal-dajjal ini. Kita kan dialog baik-baik kan? Betul nggak? Apa pernah saya betul, ribut Pak. sama muslim? Juma aja saya kawanin Betul, Pak, kok. betul. Kita boleh Jadi yang beda iman. menghujat-hujat itu Tapi kan turunkan aja. iya, Tidak kotor kepala kita. kurang ajar kau. Jadi gini, Yohanes 3:16 ya, saya bacain. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga ia mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Jadi anak tunggal Allah itu juga sasaran kepercayaan kita dan penyembahan kita. Anak tunggal Allah itu bukan nabi, anak tunggal Allah itu Tuhan. Nabi gimana sih? Jadi percaya kepada bapaknya, percaya kepada bapaknya, anaknya juga lo percaya. Nanti kalau lo nggak percaya anaknya, bapaknya bilang gini, anjing, monyet, babi kau, anak gua nggak lo percaya. Belum pernah dengar bapak ngomong gitu. Anjing, digituin lo, mau lo gituin. Anak gua, lu hina-hina, lu bilang nabi, lu bilang utusan, babi kau, monyet, kata Allah bapak. Bisa lo bapak ngomong kayak gitu loh. Jadi percaya kepada Yesus, percaya juga kepada bapaknya, Roh Kudus mamanya. Kan mamanya Roh Kudus. Itu kan satu keluarga. Jadi tiga Pak ya. Betul. Jadi tiga. Anak, Tiga Tuhan. Bapak, dan Roh Kudus. Mama. Ya. Iya, itu kan satu keluarga itu. Masa satu keluarga Tiga, ya? bapaknya lu terima, mamanya lu tolak? Iya kan? Betul Pak. Betul. Ini baru cerdas. Ini namanya pendeta cerdas, bisa menjelaskan. Bang Luga, saya pamit turun dulu ya Bang Luga. Oke, Bang. Yuk, siap. Oke. Sehat-sehat selalu Bang Luga. Lanjutkan Bang Luga. Oke. Salam. Oke. Cukup Selamat itu malam. Bang. Aku sudah silakan kalau ada teman-teman yang lain mau ingin bertanya. Silakan. Oke, silakan. No name, silakan. Ada yang mau disampaikan? Kowe Jevaldo babi, kok nyamar-nyamar jadi muslim lah ya kau babi. Muslim. Goblok emang Jevaldo. Nabi juga. Ya, shalom. Nyamar-nyamar lagi jadi muslim Jevaldo nih. Biarin aja lah. Oten kalau bukan nipu ya maling. Kowe Jevaldo. Nyamar-nyamar kalau jadi muslim kau. Kenapa Pemakan ini kok babi. ada orang kerasukan setan ini? Oh, kerasukan setan kau kalau Jangan berantem. Ah, ya silakan. Datang langsung gimana sih? Nabi Luga. Kalau Iya, silakan. Mau nanya, Ya. masih ingat nggak waktu dulu debat sama Putra Nababan Putra Nababan. atau Moko Ginta? Iyalah. Itu kan yang membuat saya viral kan. Debat itu yang membuat saya naik. Dulu kan Nabi Luga belum menjadi nabi, kok sekarang bisa menjadi nabi? Sebenarnya udah jadi nabi, cuma kan kita kan harus mengkorek apa tuh potensi-potensi dalam hidup kita harus cari tahu gitu. Oh, nah sekarang pertanyaan saya nih Bang Nabi Luga. Ya, silakan. Surganya Nabi Luga itu seperti apa sih? Surganya itu tentu ada kota ya, ada mobil, ada desa-desa juga, persis sama kayak di bumi. Kira-kira di sana masih kencing nggak kita Nabi?
Di sana orang tidak kencing karena ketika mereka makan langsung terurai detik itu juga melalui nafas. Seperti itu ya. Ya. Terus kalau nerakanya bagaimana Nabi? Ya kalau neraka kan cincang, dipecahin kepalanya, dicelupin di lautan api, dibakar. Nggak tahu lah, pusing, ngeri banget. Sekarang posisinya Nabi Luga ada di mana sih? Posisi saya ada di Nabi baru ya? Ya baru dilantik. agama apa, Bang? Baru dilantik oleh siapa? Saya Katolik. Oh gini, dalam ajaran Katolik memang sudah dibuat sistem. Sistemnya adalah kepausan. Jadi tidak boleh ada nabi di Katolik. Kenapa? Kau ini baca di ini Yesus katakan Pak akan muncul nabi-nabi palsu, termasuk kau. Betul itu Pak Luga. Setuju aku sama Pak Luga itu. Sebentar kau diam dulu ya, biar aku jelaskan ya. Kenapa di dalam ajaran Katolik dibikin sistemnya kepausan supaya tidak boleh Rasul dan Nabi muncul. Kau salah. Kalau monyet, aku lagi ngomong kau diam dulu. Tai juga orang lagi ngomong. Si goblok ini. Kau anjing. Kau diam dulu. Kau pikir kau sah? Kau pikir kau sah? Turun dulu kau goblok. Orang lagi ngejelasin kau malah nyaut-nyaut. Jadi gini. Kenapa di dalam satu agama dibikin sistem hierarki? Padahal belum waktunya kita membuat hierarki, mau jadi bos-bosan gitu. Nggak ada. Di dalam gereja atau di dalam umat tidak ada istilah bos. Ya. Gereja itu dipimpin oleh 5 jawatan. Pertama sebagai rasul, sebagai nabi, sebagai penginjil, gembala, dan pengajar. Ini harus 5 ini harus ada. Tapi lu rubah sistemnya. Nabi Luga. Lu rubah. Kamu diam dulu. Dirubah sistemnya menjadi yang ada cuma pendeta sama babu. Itu sistem yang diciptakan oleh gereja Katolik. Makanya mereka Betul masuk Pak Luga. neraka. Betul. Aku setuju Pak Luga. Lu bikin. Iya dia sistemnya kan Mau nanya sendiri nih, sama Nabi. dia. Kamu kenapa sih? Nabi, mau nanya. Ya kenapa? Kan di Kristen ada beberapa agama seperti Ortodok, apa lagi namanya? Protestan. Itu yang benar yang mana? Yang benar tuh karismatik. Dia memakai sistem 5 jawatan. Tapi kalau Katolik dia memakai sistem hierarki. Hierarki itu dia sistem piramid seperti ini. Kalau Nabi Luga, Kristen yang mana? Saya karismatik. Kalau karismatik itu dipimpin 5 jawatan. Jadi harus ada rasul, harus ada nabi, harus ada penginjil, ada gembala. Itu ada 5. Efesus 4 ayat 11. Tapi datanglah setan, dirubah 5 jawatan ini menjadi sistem piramid dia. Jadi yang bosnya cuma satu. Bosnya bilang suruh makan tai semua. Padahal gereja itu didesain bukan seperti itu. Didesain itu dengan 5 jawatan. Makanya sistem kepausan itu kan dia mengerucut dia. Nggak boleh dinasihatin itu paus. Padahal Nabi lebih tinggi dari paus. Nabi kan paus itu kan cuma Kristen karismatik kan tidak diakui negara dunia. Bagaimana itu Nabi? Yang mendoakan Donald Trump kemarin itu di Gunung Opal itu semua pendeta karismatik, hampir ada 2 orang. Masih kau. Kok nggak diakui? Itu sekarang gereja terkaya di dunia itu gereja karismatik. Kalau karismatik, kitabnya apaan? Alkitab juga sama. Saya tunjukin Bukan kitabnya Nabi. Alkitab ini nih Alkitab saya nih.
itu kan Alkitab biasa, yang karismatik ada enggak yang perbedaan gitu? Perbedaan gitu. Oh iya 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 iya. Kira-kira Nabi Loga, kira-kira nih, Jadi kalau ada orang Kristen yang tidak mengakui Nabi Loga itu gimana? Masuk surga atau neraka? Ada orang Kristen yang tidak mengakui Nabi Loga itu gimana? masuk neraka lah. Tanya mulu dari tadi kumpet banget sih. Mantap Pak Nabi Loga. Jadi begini, Saya setuju dengan yang disampaikan. Karena begini, kalau nanti mereka memakai sistem apa itu ya, pemerintahan piramid, jadi di situ Nabi tidak bisa menegur gereja. Jadi itu sudah baku. Nah, pendetanya, paus yang ngomong kawin laki-laki sama laki, ngikut semua. Jadi nggak ada lagi nasihat. Padahal para pendeta itu harus ada dinasihatin oleh Nabi dan Rasul. Jadi tidak bisa pendeta itu main sendiri. Itulah yang dilakukan oleh gereja Vatikan. Makanya mau dibom sama Amerika. Jadi gini teman-teman ya, makhluk yang paling hina sebenarnya bukan orang Islam. Orang Islam nanti ketika mereka bertobat, mereka akan diberikan ruang yang berkat oleh Tuhan. Justru yang paling jahat itu ini model-model kayak manusia-manusia Dajjal ini, orang-orang Kristen. Mantap itu. Benar itu Pak Nabi. Iya. Islam dapat makanya saya dengan orang Islam kan biasa aja kan. Si Donald Trump itu pun walaupun dia hantam Iran itu nggak dari hatinya itu, habis dibangun damai bentar lagi, iya kan, karena emosi ya kan. Tapi kalau Dajjal ini, inilah orang yang paling diharapkan masuk neraka ini. Gereja-gereja setan ini. Luarnya seperti Tuhan, tapi dalamnya iblis, Dajjal. Betul itu Pak Luga. Makanya saya minta orang Islam dukung King of King untuk melibas manusia gereja-gereja terkutuk ini. Makanya kan saya kan dengan Juma udah kerjasama. Saya dukung itu Pak. Walaupun saya dukung Pak Luga. Saya dengan Juma kan bilang sama saya, Bang, walaupun kita beda iman, tapi saya dukung Bang Luga. Kita hancurkan gereja-gereja yang melawan Bang Luga sebagai nabi. Itu juga ngomong sama saya. Kalau nggak percaya, saya dukung aja. Itu Pak Luga. Kita dukung itu gereja-gereja yang tidak jelas itu perlu dilibas. Karena itu. Kita dengan Muslim tidak jelas itu perlu dilibas. Itu. Iya, karena saya kan dengan Muslim kan, ya memang kita namanya juga beda iman kan, wajar lah orang nggak percaya kan. Tapi kan hati kita kan tidak jahat, betul? Kita masih mau berdialog, kita masih mau ngopi bareng. Coba kalau sama orang-orang penyembah Dajjal, gereja-gereja terkutuk ini gereja paling jahat di dunia ini. Katanya serukan damai. Gua aja mau diancam-ancam, tapi katanya serukan damai si manusia kambing ini. Pembohong. Gua serukan damai padahal lu yang Dajjal. Nah, sementara dia ngancam-ngancam, ya kan? Dia yang setan, karena udah setan itu udah masuk, kalau ini udah nggak bisa disembuhin. Makanya Muslim itu lagi dirangkul oleh Donald Trump untuk bekerja sama dengan Kristen. Tapi manusia-manusia yang otak duit ini kan sebenarnya bukan mau bergereja, mau ngumpulin duit, tapi karena nggak berhasil, marah-marah.
inilah komen-komen seperti inilah yang mereka ini akan, makanya kan yang mau masuk neraka itu kan 2/3 yang akan masuk neraka, 1/3 yang akan selamat dari seluruh zaman Adam. Akan ada yang mau disampaikan? Ya. Selamat malam. Ya. Bos Titanium. Ya. Saya backing Titanium. Saya ring 5 bersama Milo saya. Slayer Milo. Oke, lanjutkan saja. Makasih Nabi juga. Saya mau nanya kau punya Injil Alkitab enggak? Kau Ini Alkitab saya. Saya orang Kristen. Kau sadar kau minoritas. Kau buka di Matius. Kau 7:15. Sadar kamu minoritas di Indonesia, ya. Akan muncul nabi-nabi palsu, tapi Ketika aku pergi akan muncul nabi-nabi palsu. iya, sejak Gelar dari yang dulu juga kamu nabi dapat palsu sudah dari mana, muncul, bro? gembel. Gelar yang Dengerin kamu dulu. dapat Sejak dari mana? Apakah pengutusanmu itu melalui kasih karunia dari Allah? Nah, saya berdoa Tuhan Yesus menampakkan diri. Ya, saya beberapa kali saya berdoa Tuhan Yesus menampakkan diri. Juga, begini saya sampaikan engkau. Kalau engkau mencintai Trump tuh engkau lihat tidak? Masa pendeta Angelus semua Anglikan pendeta yang ada di Amerika mendoakan untuk dia menang dalam perang Iran. Itu ajaran sesat. Sejak kapan Yesus meminta kita untuk berperang dengan orang lain? Goblok, dengerin ya. Kan kamu sudah tahu bahwa Presiden Iran menyiksa rakyatnya. Lalu Trump menolong. Tapi bukan hakmu. Kau belajar kasih. Yesus bilang apa? Kasihilah sesama. Monyet. Aku Aduh, si anjing ini kok kasihilah sesama. Itu adalah perintah Tuhan kepada si Trump. Kau memang kita harus mengasihi. Saya mengasihi Iran kok. Tapi kalau Tuhan, ada rejimnya, Tuhan meminta Trump untuk memerangi Indonesia, kau menyetujui itu? Loh, kalau memang ada rejim di Indonesia memang yang kayak tai, silakan dibom. Susah banget. Tapi kalau rejimnya sudah bertobat. Sejak kapan Yesus mengajarkan Betul itu perang? Pak. Betul itu Pak Luga. Betul itu, aku setuju. Kamu nggak tahu ketika Daud disuruh membunuh Goliat itu yang nyuruh Tuhan, monyet, ngerti kau? Makanya bodoh. Daud Ada tidak orang yang datang menegur Daud? Kau ketika Daud ajar lagi Alkitab, Goliat, ada teguran. Orang datang untuk berat. si bodat satu ini. Daud disuruh Tuhan mukul Goliat karena Goliat menghina bangsa Israel, menghina Tuhannya Israel. Kalau ada raja-raja di bumi ini seperti siapa tuh? Kim Jong Un ataupun siapapun yang menghina Yesus, wajar Yesus nyuruh Amerika ngebom kepalanya. Ngerti kau? Tolol, goblok banget nih orang. Masa Tuhan nggak bisa membumi hanguskan musuh-musuhnya? Jadi maksud kau Tuhan diam, Yesus dimaki-maki terus Yesus diam gitu? Siapa yang dibom? Kau. Siapa yang dibom, Bang? Misalnya ada satu raja menghina Yesus, dibilangnya Yesus cuma nabi, dibilangnya Yesus bukan raja. Wajar nggak Yesus menyuruh Amerika ngebom kepalanya? Wajar nggak? Kambing? Nggak wajar sih. Wajar. Yesus kan kasih sayang ke umatnya. Yesus betul. Sebentar. Yesus memang sayang. Makanya Tuhan izinkan dia lama hidup. Tapi Abang sayang nggak? Kau diam dulu. Kamu diam dulu. Yesus sayang sama Iran. Ya.
Kambing, kamu diam dulu, orang lagi ngomong. Kamu bisa diam kan? Oke. Diam dulu. Yesus Wahab. ada Lagi raja. ngomong ini. Raja ini menghina ketuhanan Yesus. Sekali dua kali dikasih sabar. Lalu kalau Yesus bertindak, disuruh Donald Trump untuk ngebom negara itu, wajar nggak? Wajar kan? Karena udah dikasih waktu, suruh bertobat nggak mau, dibom. Akhirnya minta maaf, akhirnya minta tolong ke paus. Ngapain minta tolong ke paus? Makanya lo bertobat. Yesus itu juga bukan orang jahat. Kalau lo bertobat, lo sembah dia, lo anggap dia Tuhan lo, maka lo pun disayang. Tapi ketika lo nganggap dia cuma nabi, wajar nggak kepala lo dibom? Wajar. Tuhan lo bilang nabi, ya wajar Yesus marah. Abang sayang nggak kayak gua bang? Gua sebagai manusia bang. Ya betul. Hah? Sayang nggak abang kayak gua bang? Iya, saya menyayangi semua manusia, tetapi ada namanya rejim. Rejim ini memprovokasi umat, menyiksa umat. Rejimnya yang dibom, bukan rakyatnya. Rakyatnya masih bisa disuruh bertobat, paham? Itulah yang Tapi dilakukan rakyatnya oleh kena Israel. bang. Tapi rakyatnya kena. Ya. Abang sayang kayak rakyatnya. Makanya tadi. kalau lo disuruh pergi, lo jangan kepala batu, monyet. Udah disuruh kau pergi dulu ke sana, ini mau dibom. Lo terus berdiri di situ, ya matilah kau. Udah disuruh Pergi gimana bang? berarti Uang lo nggak ada bang. Uang untuk pergi nggak ada, wajar kan? kan Gimana? sebentar dulu, kucing, kan itu kan sudah jauh-jauh hari dibilang tolong dulu jangan berada di sekitar Israel. Lu cari Pinjam di misalnya tanah koperasi padang kalau nggak ada gurun. uang. Iya, pinjam di pinjol, minta dulu pinjol, lu pindah dulu ke kutub utara sama kutub selatan, karena itu wilayah kudus. Iya. Karena nanti markasnya Yesus ketika datang kedua kali itu di Yerusalem. Jangan lu colek Yerusalem, nanti kepala lu diinjak. Giliran diinjak minta nangis. Iya. Kalau abang sayang kayak gua, misalnya abang kasihlah duit untuk gua pergi. Kalau nggak ada duit ya mati gua bang. Ya, Sama nanti kita abang kasih. bunuh gua. Makanya kau gabung di yayasan kami. Nanti ke siapa Pinjam di yang pinjol. Kan ada pinjol itu. Oh, emang Yesus kayak gitu bang? Nyuruh pinjam ke pinjol. Emang ada ajaran gitu? Ke pinjol. Kan Amerika juga akan membantu. Negara terkaya sekarang di dunia itu Amerika. Timur Tengah, kekayaan minyaknya Uni Emirat Arab tuh simpan duit di Amerika. Karena mereka juga nggak mau mati konyol. Nah makanya kalau lo butuh duit mintanya Amerika, jangan lo minta sama Iran. Iran ini lagi dipermak supaya nanti bisa dijadiin pendeta. Seluruh orang-orang Iran mau merencana mau kami jadikan para jadi pendeta, biar hidup menyembah Yesus yang benar. Karena kalau lo nggak nyembah Yesus, takutnya lo kepala lo diinjek, nanti mati nangis di neraka. Ngerti? Aku boleh bertanya nggak bang? Silakan. Hah? Boleh nggak? Santai aja kita ngomong. Silakan. Boleh kan? Yesus itu manusia nggak bang? Manusia. Hah? Kok lemah sekali bang ngomongnya bang? Hah? Manusia. Tadi kencang. Manusia. Terus? Lahir di mana bang? Di rahim siapa Yesus lahir bang? Lahir dari Boleh kan rahim bertanya? Maria. Boleh. Oh Maria. Terus? Kau ketawa bang? Kau kan bertanya, nggak apa-apa kan? Melayani kan tamu kan? Saya tuh kelas saya tuh sebenarnya mukulnya tuh Jakir naik, kalau enggak Juma gitu. Tapi karena ada bocil nggak Iya. Yesus kan manusia, lahir di apa tadi? Bunda Maryam. Terus kapan dia jadi Tuhan bang? Jadi Allah? Dia kan manusia kata abang tadi. Ayah kandung Yesus siapa? Ayah kandungnya siapa? Sebentar. Saya nggak tahu kalau tanya Kalau gua. saya nanya lu denger, ayah kandungnya siapa? Iya. Iya, Loh, nggak tahu makanya aku. kalau lu nggak tahu tuh jangan nyimpulin. Nanti takutnya kepala lu dipecahin sama Yesus. Kalau nggak tahu jangan Astaga, nyimpulin kok dulu. Ayah kandungnya siapa? Betul itu Ayah bang. Kamu kandung harus Yesus siapa? mendengarkan. Jawab. Nabi lagi ngomong. Ayah kandungnya Nggak tahu, Yesus Bang. aja belum tahu, main Yesus tiba-tiba menjadi nabi-nabi. Ayah kandung Yesus mau tahu nggak siapa? Mau tahu nggak? Siapa? Yang mau tahu? Yesus berkata, Bapakku yang di surga. Ayah kandung dari Yesus adalah Allah.
Itu ayah kandungnya. Ayah kandung Muhammad siapa? Ayah kandung Muhammad siapa? Ada bang, lihat di Google, lupa aku namanya. Nanti aku buka Google. Namanya Abdullah. Ayah kandung Muhammad Abdullah, ayah kandung Yesus, pencipta langit dan bumi. Siapa yang lebih besar, ayah kandung Yesus atau ayah kandung Muhammad? Siapa yang lebih besar? Berarti gini bang. Iya, berarti kan dia lahir di Bunda Maryam. Berarti Yesus ini manusia bang. Manusia kan? Abang bilang tadi manusia. Begini, monyet, dengerin ya. Kalau kita membaca Ya kan, Abang, satu kok monyet? peristiwa, jangan setengah-setengah. Iya. Jangan setengah-setengah. Dengerin, Yesus lahir dari Maria, betul. Tapi lu juga harus Ya, manusia, tahu kan? bagaimana. Ya manusia kan? Aduh. Ya. Kadang-kadang pengen dibakar di neraka begini. Kau dengerin dulu kalau orang lagi ngomong. Oke. Yesus lahir dari Maria. Ketika Maria belum hamil, malaikat Gabriel mendatangi Maria. Betul malaikat Gabriel mendatangi Maria. Kucing, betul nggak? Betul. Ini ditanya. Betul. Ketika Lanjut, Bro. malaikat Gabriel ngomong ke Maria, anak yang kau lahirkan itu anak kau, tapi anak Tuhan. Kau kan belum bersuami, tiba-tiba hamil. Berarti anak yang di dalam kandungan itu anak Allah. Berarti bukan anak Maria, anak Allah. Siapa mamanya Yesus? Siapa mamanya Yesus? Kok tapi lagi. Mamanya Yesus siapa? Maria. Mamanya Yesus itu bukan Maria, Maria cuma menyalurkan. Yesusnya sudah ada di sorga. Mamanya Yesus itu Roh Kudus. Roh Kudus itu Tuhan. Istrinya Tuhan, istrinya perempuan namanya Roh Kudus, ayah kandungnya cowok namanya Allah Bapa. Itu kedua orang tuanya. Bapak Tuhan, mama Tuhan, berarti anak jadi apa? Anak jadi? Kalau bapaknya kambing, mamanya kambing, anaknya apa? Kambing. Udah mulai waras, bagus. Anaknya kambing ya, betul. Ada kemampuan. Anaknya Sekarang kambing. katanya kalau bapaknya Tuhan, mamanya Tuhan, anaknya Tuhan. Anak Tuhan. Anak Tuhan. Yesus itu bapaknya Allah Bapa, mamanya Roh Kudus yang juga Tuhan. Berarti Yesus Tuhan. Jangan Tadi bilang abang dia bilang. nabi. Rujakan nabi. Tadi abang bilang kan Betul itu Pak Luga, betul itu. Tepuk tangan Iya, dulu. tadi sama abang Pak bilang Luga. tadi slow. Tadi abang host tadi bilang Yesus itu manusia. Abang bilang tadi iya, kata abang kan? Iya Jadi kan, begini. panjangin lebar bang. Iya kan bang? Iya betul. Iya, saya udah iya, ngerti. betul. Yesus Apa salah gua kan? Yesus Manusia. itu Manusia. sudah ada sebelum Maria diciptakan. Ngerti? Kucing, paham nggak? Sebelum Maria diciptakan, Yesusnya udah ada di surga. Nah, Paham? gini, aku bertanya boleh nih, aku dulu ngomong. Mana duluan Bunda Maria pada Yesus? Yesus duluan ada. Ah, kok Yesus duluan ada? Kan dia lahir di perutnya Bunda Maria. Iya, sebelum Maria diciptakan, Yesus berkata, sebelum Abraham ada, aku sudah ada. Jadi sebelum Adam dan Hawa diciptakan, Yesus sudah ada di surga. Yohanes 1 pada mulanya adalah firman. Nah, Iya. Yesusnya sudah ada, terus Marianya belum diciptakan, kambing, monyet. Berarti abang mau diajarin. Ibu abang sama abang mana duluan lahir? Kalau saya duluan ayah saya dan mama saya. Turunkan aja nih bang. Ini malah nggak jelas ini. Turunkan aja dia bang. Sedikit lagi. Iya, oke. Ya. Yesus itu kan ayah kandungnya adalah Allah Bapa. Ibu kandungnya bukan Maria. Maria itu ibu angkat. Ngerti nggak ibu angkat? Ya. Ibu tabung, ibaratnya ibu tabung. Iya, Ibu dia kandung, melahirkan oke. Yesus.
Tetapi sebelum Maria diciptakan, Yesus pun sudah ada di surga. Jadi dia cuma ibu angkat. Ibu kandungnya Yesus siapa? Ibu angkat. Roh Oke, Kudus. oke. Gitu, udah paham kan? Ya, Jadi berarti kalau dia mamanya manusia Tuhan, kan? Ya. dia Alhamdulillah kan menjadi manusia, manusia. Ya. Dia Terus? menjadi manusia. Oke, menjadi Dia manusia terus. Tuhan yang turun ke bumi menjadi manusia. Ayah dan ibunya Yesus adalah Bapa dan Roh Kudus. Dua-duanya Tuhan. Ngerti? Abang bilang itu kan? Emang bisa Tuhan jadi manusia? Bisa. Turun Abang aja yang bilang. ngomongnya. Susah kali kalau diajarin. Pak Batu udah diajarin nggak ngerti-ngerti ya. Kan abang bilang. Turunkan aja tuh bang, botol itu. Iya. Si goblok udah diajarin bagus-bagus. Ngeyel. Udah diajarin Ngeyel. bagus. Iya. Kalau naik di room ini tidak boleh jadi King Kong, tidak dari ini diludahin semua kok. Orang diajarin Nabi kok Karena masih bolak-balik. Gini. Nabi kalau ngomong dengar. Saya kasih tahu. Gini. Orang Katolik itu sengaja membuat Roh Kudus tidak boleh jadi ibu. Malam luka semuanya. Apa tujuannya? Iya. Apa tujuannya? Karena lo lihat sendiri, Edis TV itu nggak bisa lawan orang Islam dengan konsep Roh Kudus, Maria ibunya nggak bisa, karena Maria itu manusia. Jadi orang Edis TV pun lawan Katolik nggak bisa, Edis TV pun lawan Islam nggak bisa. Karena kenapa? Karena tidak ada Roh Kudus perempuan. Nabi Luga ini bersahabat sama Muslim dia, jadi dia bertentangan dengan gereja yang ajarannya tidak benar. Lanjut Pak, lanjut. Betul. Kenapa gereja Katolik membuat Roh Kudus tidak boleh jadi perempuan? Supaya kita tidak mampu lawan Islam. Nggak akan bisa. Sudah 1.500 tahun perdebatan dengan Islam. Islam itu nggak bisa dilawan kalau pakai konsep Tritunggalnya Katolik. Maka Tunggal Katolik itu didesain sebenarnya untuk menghancurkan Yesus. Tritunggal Katolik didesain untuk menghancurkan Yesus dengan mengatakan Roh Kudus bukan perempuan dan Maria ibunya. Makanya nabi-nabi muncul dibangkitkan Tuhan mengatakan Roh Kudus perempuan supaya masuk akal. Ketika Allah Bapa adalah ayah kandung Yesus dan Roh Kudus adalah ibu kandung Yesus, maka Yesus tidak bisa dibantah jadi Tuhan. Betul nggak? Seluruh pendebat Muslim di Indonesia ini sudah ngomong ke saya, Bang Luga, kami nggak bisa lawan Bang Luga. Nah, kalau seluruh pendebat Muslim sudah bilang Luga nggak bisa dilawan, ngapain lagi Edis lawan Muslim? Betul apa nggak? Ngapain lagi Katolik lawan Islam? Tapi karena memang tujuannya betul Bang, betul. Lanjut Bang, lanjut. Iya. Kalau memang Muslim sudah menyerah, itu yang ngomong Uniripa loh. Yang ngomong siapa? Aku belum nyerah, Om Luga, boleh bertanya? Aku udah lama ini kawan mamaku. Saya yang tanya sama kamu. Aku dulu. Siapa mama kandungnya Yesus? Kasih kesempatan dulu tamunya, masa? Kamu jangan bertanya. Aku pengen bertanya sama Om Luga, boleh ya? Silakan. Boleh. Silakan. Sejak kapan Yesus jadi Tuhan menurut Om Luga? Silakan jawab dulu. Wajar dia jadi Tuhan karena ayah dan ibunya Tuhan. Mamanya Roh Kudus yang adalah Tuhan, ayah kandungnya yang Allah Bapa yang adalah Tuhan. Memang ada Tuhan perempuan? Ada. Kejadian 1:27. Perempuan diciptakan Roh Kudus. Perempuan diciptakan menurut gambar Allah. Berarti gambar Allah ada yang perempuan. Berarti ada Tuhan perempuan. Ada Tuhan perempuan. Aku baru dengar. Di mana dalilnya Om Luga? Iya, makanya. Kejadian 1:27 makanya. Coba dibaca dulu. Betul. Lanjut. Dibaca dulu Om Luga. Zion, kamu diam dulu. Baca dulu Om Luga. Jangan nanggung. Nanti kamu saya turunkan loh kalau kau banyak ngomong. Nggak apa-apa, aku kan bertanya dulu. Iya. Makanya gereja Katolik menghilangkan Roh Kudus sebagai perempuan supaya ketuhanan Yesus hancur.
Jadi jangan pikir gereja Katolik itu membuat konsep Tritunggal untuk memperkenalkan Yesus kepada dunia. Tidak. Itu penipuan sebenarnya. Makanya tidak bisa orang Islam dilawan dengan pakai konsep Tritunggalnya Tertullianus. Kejadian 1 ayat 27, perempuan diciptakan menurut gambar Allah. Berarti perempuan itu adalah gambar Allah. Berarti ada Allah yang gambarnya seperti perempuan, yaitu Roh Kudus. Nah, ini pun tidak diajarkan di dalam Islam, betul? Ada nggak di Islam Tuhan perempuan? Coba. Nggak ada lah. Iya. Tuhan, Ya nggak ada, makanya. Tuhan Makanya itu juga tunggal, tidak menyerupai makhluk, tidak menyerupai ciptaan. Makanya Tuhan kami nggak Makanya bisa juga- dilihat, nggak bisa diraba, Iya, nggak bisa makanya. diterawang. Tuhan kami kan bukan D3, bisa diraba, diterawang. Sebentar, kamu jangan banyak ngomong, aku turunkan pula nanti kau. Makanya Juma bilang Luga itu tidak bisa dilawan kalau pakai konsep Roh Kudus perempuan. Tapi kalau kau masih pakai konsep Katolik, itu bahkan bisa diinjak-injak dan dijadiin anjing. Itu kata Juma. Aku nggak dengar. Jadi, Apa? Barusan. kalau Roh Kudus perempuan, di dalam Al-Quran tidak ada ayat Roh Kudus perempuan. Makanya orang Kristen Luga tidak bisa dilawan pakai Al-Quran dengan Roh Kudus perempuan. Karena di dalam Quran sendiri nggak ada tertulis kalau Roh Kudus itu perempuan. Ngerti nggak? Kalau nggak ada, ngapain lagi? Ya memang nggak ada, makanya 1, 2, 3. begitu. Kenapa Silakan yang lain. disebutkan Alfa dan Omega? Dari 40 tahun yang lalu, pertanyaan-pertanyaan goblok. Kenapa nggak mau jawab, Batu? Om Luka jawab dulu. Turun. Goblok. Kalau orang tolol jangan nanya-nanya dulu lah. Silakan. Selamat malam juga. Selamat malam. Ya, silakan. Giliran saya ya Luga ya. Silakan. Ada yang bertanyakan? Iya. Dulu kalau nggak salah kita pernah satu sama Luga. Luga bilang kawin sama Roh Kudus ya. Bapak kawin sama Roh Kudus, iya betul. Kalau Bapak. Bukan Bang Luga. Bukan. Oh, berarti Erastus Sabdono itu ya yang kawin sama Roh Kudus ya Luga ya. Iya. Oh, Erastus Sabdono. Tapi gini Luga, aku ingat dulu Luga pernah thanking saya, tapi sekarang nggak ada apa-apa Luga. Saya ingat dulu bahas yang nggak penting-penting dulu lah. Iya. Nah, masalahnya kan Luga kan pernah udah naik turun Kamu surga. agama apa? Ya Kristen lah Luga. Kamu agama apa? Kristen. Masalahnya gini loh Luga, kamu kan thanking saya. Tapi sampai sekarang nggak ada apa-apa sama saya gitu loh. Ya kamu nggak menyadari, kamu kan saya tangkingkan roh ketololan yang saya kirim dari neraka supaya kamu biar hari makin lama makin tolol, dan kan terbukti kamu makin lama makin tolol. Sekali kau. Tapi Malam Pak Luga. Terima kasih hari ini saya bisa bertemu dengan Nabi baru yang namanya Luga Tambunan ya. Siapa ini? Saya mau nanya terkait dengan sejak kapan gereja memusuhi kaum muslim, gereja Katolik memusuhi kaum muslim. Buktikan itu. Seperti Pak Luga sampaikan ini, hanya Pak Luga yang tidak membenci muslim, sedangkan gereja Katolik diajarkan untuk Gereja Katolik aja melawan Roh Kudus perempuan, kok perempuan digantinya kelaminnya jadi angin. Itu aja udah jahat. Oh gitu ya, ada Roh Kudus perempuan. Terus yang kedua begini. Kenapa Paus harus menyerukan damai? Karena dia nggak dapat duit.
Karena Salah. seluruh kekayaan minyak di Timur Tengah itu dropnya tuh di Amerika. Memang Nggak dapat. kepentingan apa Pak Luga? Paus tidak punya kepentingan apapun dalam hal Kamu yang ngomong seperti itu, tapi ini Tuhan yang ngomong. Paus itu mata duitan. Makanya Paus Yohanes itu udah dilihat di neraka karena Tuhan bilang kerjanya hamba uang. Oh gitu. Karena kan sekarang gini, kita nggak ada gunanya ngomongin Tuhan kalau kita juga nggak ada modal, nggak ada dana. Nah, seluruh kekayaan Muslim sekarang kamu diam dulu kalau saya lagi ngomong. Orang lagi ngomong ngoceh-ngoceh mulu. Seluruh kekayaan minyak di Timur Tengah itu kan kerjasama sama Amerika, bukan kerjasama sama Italia. Kalau Italia bisa disetur sama Paus Leo. Negara-negara Katolik itu kan Italia, Brazil, Argentina. Ini nggak dapat apa-apa, semua yang nelan si Trump. Duit itu triliun dolar. Makanya dia giliran pembantaian di Nigeria dia diam. Padahal 50.000 yang mati dia diam. Kok ini tiba-tiba serukan damai? Kenapa nggak dari kemarin lo serukan damai? Pak Luga tidak melihat penyampaian beberapa paus terkait dengan perang di Israel terhadap Palestina. Kenapa lo nggak bela Israel? Israel itu adalah markasnya Tuhan. Sejak malah sosok jadi pahlawan kesian. Sejak kapan susah? Kan saya harus nanya ke Nabi kan. Terus sejak kapan si Yesus menyampaikan ke Nabi Muda bahwa paus itu mementingkan uang? Itu pertanyaan. Karena dapat seorang Nabi Angelica Jembrano dilihat orang-orang Katolik masuk neraka gara-gara gitu. Berarti salah. Berarti salah penyampaian Yesus ya. Ketika aku pergi akan muncul nabi-nabi palsu. Kok nabi palsu? Berarti Yesus salah. Kalau begini ya kan Pak, Yesus salah loh. Yesus salah. Tidak semua orang dibawa ke neraka jadi nabi palsu. Emang nabi palsu bisa bolak-balik neraka? Ya kan pernyataan Pak Luga itu nabi. Pak Luga kan nyatakan Pak Luga itu nabi. Betul. Sejak kapan perutusan Yesus atau perutusan Allah terhadap Pak Luga? Sedangkan Yesus ketika pergi, hati-hati ketika aku pergi, maka akan... Tanyalah dulu muncungmu, geblek. Gue tanyalah dulu muncungmu. Roh Kudus itu laki apa perempuan? Jawab. Kalau saya belum bertemu Roh Kudus, maka saya tidak menyatakan dia perempuan atau laki-laki. Itu real pernyataan saya. Sejak kapan kamu Luga dinyatakan sebagai nabi? Kucing, kau jawab dulu. Gereja Vatikan bilang Roh Kudus itu laki apa perempuan? Jawab. Ada pernyataan gereja. Ada pernyataan itu gereja. Loh, kenapa gerejamu nggak tahu Roh Kudus itu laki apa perempuan? Katanya gereja terdahsyat. Gereja terhebat di alam semesta. Begini Pak Luga, kenapa Roh Kudus itu Engkau sudah salah Pak Luga. Kenapa Engkau sudah menyatakan perempuan. Kenapa Roh Kudus perempuan? Gerejamu mengatakan Roh Kudus tidak berkelamin. Jawab kenapa? Kenapa alasan gerejamu bilang Roh Kudus? Anda sudah melihat Roh Kudus? Pernyataan saya. Kejadian 1 ayat 27. Sebentar. Saya mau menyatakan jangan di Alkitab. Alkitab tidak menyatakan Roh Kudus laki atau perempuan. Kau baca ayat di mana saya belajar hari ini. Saya belajar hari ini. Kucing, kau diam dulu, monyet. Kejadian 1 ayat 27. Perempuan diciptakan menurut gambar Allah. Kalau perempuan diciptakan menurut gambar Allah, berarti ada Tuhan perempuan. Kejadian berapa? Saya buka Injil di sini. Kejadian 1 ayat 26 27. Kejadian 1 ayat 26 ayat 27. Ayat 126. Iya. Silakan. Banyak di Nabi baru yang Yesus
kirim hari apa ya? Kamu jawab dulu Tai, kenapa kelamin Roh Kudus kok rubah-rubah? Si bujang ini kelamin Roh jadi Kudus satu rubah-rubah lagi. jadi satu. Iya toh, maka saya belajar di Nabi. Jangan kemana-mana. Kapan Pak Nabi Langsung jawab. Kenapa gerejamu menghilangkan kelamin Roh Kudus? Kenapa gerejamu kelamin Tuhan dihilangkan? Jawab. Kampret. Jangan kamu katain saya kampret. Saya juga orang timur, Indonesia Timur. Saya juga lebih beringas dari kamu. Ingat itu. Jangan sekali-sekali ini kau tidak iya kau jawab aja kenapa Roh Kudus kau hilangkan kelaminnya. Gimana saya mau baca ini? Ya jawab emosi gimana saya mau baca? Iya sih. Saya baca kamu jawab pertanyaannya. Iya silakan cepetan nanti saya urungkan kau. Bobo Timur lagi si monyet. Kamu jangan bobo suku di sini. Kita di sini debat doktrin bobo suku lagi. Kenapa kau katain saya? Iya kamu jawab kenapa kelamin Roh Kudus dihilangkan gerejamu? Berfirmanlah Allah, baiklah kita menjadikan manusia menurut gambar dan rupa kita, supaya mereka berkuasa atas ikan-ikan di laut dan burung-burung di udara, dan atas ternak, dan atas seluruh bumi, dan atas segala binatang melata yang merayap di bumi. Maka Allah menciptakan manusia itu menurut gambarnya. Menurut gambar Allah diciptakannya dia, laki-laki dan perempuan diciptakannya mereka. Terus jadi perempuan tujuannya bagi manusia, bukan Roh Kudus. Aduh si monyet ini, perempuan diciptakan menurut gambar siapa? Jawab. Perempuan diciptakan menurut gambar siapa? Begini Pak Nabi, saya mau tanya rujukan. Kamu jawab pertanyaan saya, nanti kau kuturunkan. Perempuan diciptakan menurut gambar siapa? Saya kan tanya, saya mau belajar di yang baik. Iya, perempuan diciptakan menurut gambar siapa? Jawab. Gambar Tuhan, rupa perempuan. Nah, Tuhan mana yang gambarnya seperti perempuan? Silakan jawab. Ini kan firman ini Pak Nabi sudah salah. Mengambil si kambing ini bukannya. Udah, turun aja kau, goblok. Lewat tolong kau. Udah jelas-jelas perempuan diciptakan menurut gambar Allah, berarti ada Allah yang gambarnya perempuan. Datang gerejanya si kucing ini, dirubahnya Roh Kudus yang adalah perempuan jadi tidak punya kelamin. Bagaimana perasaanmu kalau titik sama peler kau kupotong? Kau hilangkan kelamin Tuhan, kelamin manusia aja kalau kita hilangkan dia marah. Bajigur, bobo. Iya, tinggal jawab saja gampang, ini ngeyel terus. Kau jawab aja, nggak usah bobo timur. Tai. Di sini kita debat agama, bukan debat adat. Perempuan diciptakan menurut gambar Allah, berarti ada gambar Allah yang perempuan, berarti Roh Kudus itu perempuan. Dan gerejanya si bujang ini dirubahnya roh perempuan jadi tidak berkelamin, kan kurang ajar. Setan kau rubah kelamin Tuhan. Bukannya saya tidak sabar menjelaskan kamu kalau ditanya jawab. Bagaimana orang mau bisa percaya sama lo? Kelamin Tuhan aja lo hilangkan. Kelamin Tuhan dihilangkan. Gimana kalau kelamin bapak kau kuhilangkan? Udah kelamin Tuhan dihilangkan, nyerukan damai lagi. Bagaimana mungkin orang titiknya dipotong terus dia bisa menyerukan damai? Ya, selamat malam Bang Luga Tambunan.
Iya, Ya bang, jadi itu masalah kelamin Tuhan nih, maksudnya Kristen itu Tuhannya berkelamin gitu bang? lo kelamin itu paling penting. Kekayaan nama kelamin lebih penting mana? Misalnya lo dikasih 1 T, terus tapi titik sama peler lo dipotong, lo mau nggak 1 triliun? Ya, yang nggak mau lah bang. Lebih penting mana? Berarti kelamin itu penting kan? Bahkan di dunia ini ada, karena orang tua saling berkelamin, makanya ada manusia. Jadi kelamin itu penting. Nah, datang si manusia Dajjal ini, kelamin Tuhan dihilangkan sama dia. Loh. Siapa bang yang berani yang ngilangin kelamin Tuhan Kristen bang? Tuhan jadinya. Siapa bang yang berani yang ngilangin kelamin Tuhan Kristen bang? Gereja Katolik. Dihilang. Waduh, kurang ajar kali bang gereja Katolik kalau gitu bang. Bilangnya Tuhan itu bentuknya angin, nggak punya wajah. Kan kurang. Makanya dia nggak dikasih duit sama Donald Trump, makanya marah-marah dia.